Di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Polri siap mendukung penggunaan ganja untuk medis asalkan sudah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Jika ada penyalahgunaan ganja, penindakan dilakukan. Di tengah wacana perlunya penggunaan ganja untuk medis, Polri menilai harus terbukti bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Polri menunggu sejumlah kajian soal wacana ganja untuk medis. Wacana ini terus mengemuka pasca seorang ibu berkeliling di Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jakarta meminta penggunaan ganja medis demi kesembuhan anaknya. Ya, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, saya ulangi, apapun yang menjadikan kebijakan pemerintah, tentu Polri akan mendukung itu ya. Sepanjang kebijakan itu adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat banyak, ya. Pasca viral seorang ibu membutuhkan ganja medis untuk pengobatan anaknya, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat. Ibu pasien, Santi Warastuti, hadir dalam rapat yang juga mengundang sejumlah ahli kesehatan itu. Ia optimistis penggunaan ganja untuk medis bisa terrealisasi, meski harus menahan sabar. Insya Allah, Bismillah, saya optimis sih untuk pelaksanaan ganja medis di Indonesia ya. Tapi memang ya harus sabar ya Prof ya, harus menunggu regulasi dan kebijakan dari pemangku kebijakan gitu. Selanjutnya langkah dari Ibu akan seperti apa setelah dari Komisi 3? Kita masih menunggu dulu ya, masih wait and see dulu. Jadi kita ya harus sabar menunggu para pemegang dan pemangku kebijakan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Komisi 3 DPR mengkaji penggunaan ganja untuk medis, kemungkinannya dengan merevisi Undang-Undang Narkotika. Komisi 3 akan mengundang beberapa lembaga untuk kembali membahas penggunaan ganja untuk medis. Hari ini adalah menyerap aspirasi tentang kemungkinan ke depan Undang-Undang Narkotika ke depan kita keluarkan penggolongan ganja di golongan 1 jadi golongan 2 atau 3 agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dari aspek kesehatan. Tentunya perumusan pasal-pasal ke depan adalah melakukan pembatasan-pembatasan yang sifatnya pengawasan. Ya, tadi juga dalam rapat kemungkinan akan dibentuk badan atau 3 lembaga, ya, Menteri Kesehatan, Kepolisian dan BNN untuk melokalisir wilayah-wilayah untuk melakukan pengawasan tentang ganja agar tidak terlalu liar. Santi Warastuti yang memohon agar ganja bisa digunakan untuk pengobatan anaknya, sadar langkahnya masih panjang. Namun ia tak berhenti berharap agar anaknya sembuh dari cerebral palsy. Tim Liputan, Kompas TV. Kajian ganja untuk keperluan medis bergulir setelah Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat. Apa saja hasilnya? Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dan Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Zulis Sikawati. Selamat petang, Prof. Zulis. Bung Tobas, sehat? Selamat petang, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ke Bung Tobas dulu. Terakhir, jadi dari RDP, apa saja aspirasi yang ditampung? Ya, dari RDP kemarin kan kita mendengarkan informasi yang disampaikan oleh ibu dari anak yang menderita cerebral palsy yang membutuhkan ganja untuk kepentingan medis. Yang kedua, kita juga mengundang pakar yang menjelaskan bahwa tanaman ganja sebenarnya memiliki manfaat-manfaat tertentu termasuk juga manfaat pengobatan. Nah, yang paling penting sebenarnya sebelum kita bahas selanjutnya adalah saya harus menjelaskan dulu kepada masyarakat supaya diskursusnya menjadi jelas bahwa sebenarnya narkotika itu menurut hukum, saya bicara hukum dulu, menurut hukum itu narkotika adalah obat, ya. Tapi kemudian diatur golongan-golongan tertentu di mana ada narkotika yang sebenarnya obat itu memiliki tingkat potensi untuk mengakibatkan ketergantungan, ada yang lebih rendah lagi, ada yang tidak memiliki ketergantungan. Nah, jadi itulah yang sebenarnya diatur. Nah, kalau misalnya ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa ganja itu tidak memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan dapat digunakan untuk medis, maka sebenarnya ganja ini bisa dimasukkan ke dalam golongan 2 atau
golongan 3. Jadi secara hukum sebenarnya narkotika adalah obat. Sehingga ketika kita melakukan diskursus mengenai ganja untuk kepentingan medis, maka hanya kita berbicara soal mau kita tempatkan di mana ganja ini secara hukum, apakah dia masuk golongan 1 yang hanya boleh untuk penelitian, ataukah kita masukkan golongan 2 yang juga bisa dipakai untuk terapi, ya, atau kita masukkan golongan 3 yang kita tempatkan sebagai obat yang umum yang bisa dipakai, dibeli secara umum dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya harus dipahami oleh masyarakat sehingga kita terbuka terhadap diskursus ini. Yang kedua sebenarnya adalah yang menjadi halangan mengenai wacana ini soal pemikiran konservatif, ya, bahwa kita harus menutup diri terhadap penelitian, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang tidak boleh. Oleh karena itu maka kita buka pikiran kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini juga semakin berkembang, yang juga sudah di UN juga sudah diakui bahwa ganja bisa digunakan untuk kepentingan medis. Maka hasil penelitian tersebut kita dalami lagi, apakah kemudian bisa kita lakukan satu pendalaman untuk di Indonesia. Oke, saya ke Prof. Zulis dulu. Kalau dari segi medis, kajiannya seperti apa untuk penggunaan ganja medis ini? Efektivitasnya biasanya digunakannya untuk penyakit apa saja? Ya, sebelum kita ngomong tentang ganja medis, perlu diluruskan dulu istilah ganja medis ini ya. Artinya ganja medis itu adalah obat yang diturunkan dari ganja. Memang kalau kita lihat, tanaman ganja sendiri memiliki berbagai komponen. Dan komponen itu ada yang bersifat psikoaktif, yang berarti mempengaruhi mental, yang berarti bisa membuat memabukkan. Dan ada yang non-psikoaktif. Nah, obat yang komponen yang psikoaktif itu seperti tetrahidrokannabinol. Sedangkan yang non-psikoaktif itu seperti cannabidiol. Nah, yang digunakan untuk anti kejang itu sebetulnya adalah cannabidiolnya. Itu bahkan sudah digunakan di Amerika dan sudah di-approve oleh FDA sebagai obat. Nama obatnya ada namanya Epidiolex misalnya. Dia mengandung cannabidiol 100 mg. Nah, sebetulnya kalau dalam diskursus ini ya, saya sendiri berpendapat bahwa tanaman ganjanya sendiri tetap tidak bisa dilegalkan. Kenapa? Itu sama seperti candu ya. Sebetulnya posisinya sama seperti narkotik tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Bahwa kita juga di dalam undang-undang narkotik itu memiliki ada 3 golongan. Golongan 1 adalah yang berpotensi besar untuk disalahgunakan. Dan itu tanaman opiat atau candu itu masuk di situ, termasuk ganja. Sementara morfin sebagai produk dari candu itu masuk dalam golongan 2. Dan morfin adalah obat yang legal, digunakan di masyarakat atau diresepkan oleh dokter untuk nyeri kanker misalnya. Sehingga sebetulnya kalau mau ada perubahan, sebetulnya win-win solutionnya adalah kita bisa menambahkan daftar di golongan 2 itu adalah cannabidiolnya. Cannabidiol itulah yang merupakan obat dari yang berasal dari ganja. Sementara kalau whole ganjanya karena masih mixture ya, masih campuran, itu masih berpotensi tinggi untuk disalahgunakan. Jadi kalau pendapat saya pribadi yang dilegalkan itu adalah turunannya atau obat-obat yang bisa diturunkan dari ganja. Tetapi memang tanamannya itu sangat berisiko kalau misalnya kita legalkan begitu. Pengawasannya akan makin sulit. Karena begitu. ada cannabidiol, ada THC tadi ya. Ada THC-nya, ya THC-nya cukup tinggi di Indonesia. Jadi dikhawatirkan THC-nya ini kalau misalnya keseluruhan ganja yang dilegalkan. Nah, apakah ini sudah dipertimbangkan Bung Tobas soal tadi yang dimasukkan adalah cannabidiolnya. Dan kalau sekarang kan dari Undang-Undang Narkotika artinya masih golongan 1 masih ilegal, tidak bisa digunakan begitu ya Prof. Zulis ya. Nah, soal ini Bung Tobas apa langkah yang bisa dilakukan pertama kali? Karena kan Kemenkes juga sudah membuka untuk kajian riset ini? Ya, pertama tentu kita menunggu hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli termasuk dari Kementerian Kesehatan. Karena memang sebenarnya undang-undang narkotika itu hanya menentukan golongan-golongan saja, ya. Sementara bahan apa yang masuk ke dalam golongan mana itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang terakhir di tahun 2018 di mana 2021 sekarang Pak yang dalam golongan 1. Di mana ganja dimasukkan dalam 2021, betul. Yang paling terakhir setelah update. Nah, di mana ganja masih dimasukkan ke dalam golongan 1 di mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak dapat digunakan untuk terapi. Nah, kalau kemudian hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan bisa menunjukkan bahwa turunan dari tanaman ganja tadi bisa menjadi golongan 2 bisa digunakan sebagai terapi, maka ganja untuk kepentingan medis bisa dilakukan, ya. Karena yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana pengaturannya, bagaimana pengawasannya, ya, bagaimana izinnya,
Itu yang penting dari segi hukum. Sementara dari kesehatannya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di UN sendiri sebenarnya sudah ada perkembangan di mana ganja ini yang tadinya ditempatkan di dalam golongan 4 sama seperti golongan 1 di Indonesia, kemudian diubah menjadi ke golongan 1 ya menurut penelitian dari para expert. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah disetujui oleh sebagian ya, karena ini juga masih kontroversial di UN, itu bisa menjadi lanjutan dari apa yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya Kementerian Kesehatan kita melakukan penelitian tidak perlu dari nol, bisa berangkat dari penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara, termasuk juga yang dilakukan oleh ECDD atau Expert Committee on Drugs Dependence yang merupakan komite di bawah WHO. Oke, kalau dari Prof. Zulis, dari background yang disampaikan Mas Tobas tadi, dan juga sudah ada base ya sebenarnya penelitian UN, dan kalau di Indonesia apa yang jadi kendala sebenarnya untuk CBD ini, cannabidiol ini belum bisa dijadikan obat, padahal misalnya di Australia sudah digunakan juga cannabidiol ini ya, Bu Prof. Zulis? Iya, sudah. Ya, karena kita memang terbatasi oleh undang-undang tadi, karena ya disebutkan dalam lampiran undang-undang tadi ya tahun 2021 yang di Permenkes itu nomor 8 itu tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami dan hasil olahan tanaman ganja itu termasuk dalam golongan 1. Nah, ketika hasil olahannya pun dimasukkan golongan 1, maka itu seperti menutup kemungkinan untuk kemudian diolah tadi. Jadi sebetulnya sama seperti opiat yang diolah dan bisa jadi morfin dan morfinnya bisa masuk golongan 2, maka sebetulnya saya sendiri berpendapat bahwa tanamannya biar aja masuk dalam golongan 1, karena memang mengaturnya itu dan potensi ketika dibuka kerannya untuk legal itu akan sangat kemana-mana gitu, banyak peluang gelapnya nanti. Tetapi kalau untuk produknya yaitu seperti cannabidiol yang memang tidak psikoaktif, saya kira bisa dimasukkan dalam golongan 2 seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa diusulkan di dalam perubahan undang-undang ini atau regulasinya. Oke, Bung Taufik, soal aturan ini, pengawasan ini kan selalu jadi kendala, fungsi kontrol ini. Apa sudah dirancangkah soal ini, terutama pengawasannya kalau memang ada revisi Undang-Undang Narkotika? Ya, saat ini memang saat yang tepat momentumnya, karena DPR dengan pemerintah akan segera membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Sehingga diskusi kita pada hari ini dan ke depan ya terkait dengan diskursus mengenai ganja untuk kepentingan medis bisa menjadi bagian dari diskusi dalam hal kita melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya selama ini kita memiliki pandangan kebijakan narkotika itu bahwa seolah-olah hanya persoalan hukum saja, ya. Padahal justru persoalan narkotika juga memiliki persoalan kesehatan ya dibanding juga dengan persoalan hukum. Oleh karena itulah maka kita coba kedepankan persoalan kesehatan, kita kaji dulu mengenai kesehatannya, barulah kita atur mengenai pendekatan hukumnya, mengenai pengaturan hukumnya, mengenai penegakan hukumnya, sehingga penegakan hukum ini benar-benar didasarkan pada aspek penelitian kesehatan, bukan didasarkan pada pemikiran kita bahwa seolah-olah semuanya tidak boleh, semuanya harus dihukum, pengguna harus dipenjara, dan sebagainya. Ini yang harus kita ubah cara berpikirnya, dan mudah-mudahan semangat kita mengubah ini juga akan termuat di dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Oke, terakhir untuk masing-masing Prof. Zulis sama Bung Taufik, saya ke Prof. Zulis dulu, agar nantinya kalau ada revisi Undang-Undang Narkotika betul-betul memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, apa titipannya kalau dari Prof. Zulis? Iya, jadi saya kira fasilitas riset juga diperlukan, karena sekali lagi untuk membuat produk hukum harus ada basis-basisnya ya, artinya didukung oleh bukti-bukti ilmiah seperti itu, sehingga ketika menyusun regulasi tadi ada aspek ilmiahnya yang kemudian bisa menjadi dasar di dalam penyusunan dari produk-produk hukum ini. Mungkin seperti itu yang saya dengar juga Kemenkes kan sudah mulai membuka keran untuk kemungkinan melakukan riset dalam hal ganja ini, sehingga bisa menempatkan pada posisinya begitu. Oke, terakhir kalau Bung Taufik, agar ini memang tepat sasaran untuk mereka yang betul-betul membutuhkan, apa catatan dari DPR? Bung Taufik? Yang pertama tentu kita harus memastikan bahwa
hasil penelitian Kementerian Kesehatan ini bisa segera dilakukan sebagai bahan bagi kita untuk menentukan apakah turunan dari tanaman ganja ini bisa segera ditetapkan sebagai golongan 2 ya, untuk menjadi bahan kita ketika kita melakukan revisi terhadap lampiran Undang-Undang Narkotika. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting supaya masyarakat juga bisa memahami dan seperti yang dikatakan Bu Zulis, tapi bagaimana kemudian kita menempatkan turunan dari tanaman ganja ini untuk kepentingan medis di dalam golongan narkotika supaya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan seperti anak dari Ibu Santi dan para korban atau para pasien lainnya yang memang ada kebutuhan untuk menggunakan ganja untuk kepentingan medis ini. Oke, harus dikaji secara hati-hati, kalaupun goal juga harus memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum tadi bagi yang membutuhkan. Terima kasih Bung Taufik Basari, terima kasih Prof. Zulis Sikawati telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu, terima kasih.